Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Apriliani Pujiastuti, NIM 2052000024. Kemudian ada rekan saya, Rina Aprianti, NIM 2052000005. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kurikulum kami yang berjudul Konsep Kurikulum, yang di dalamnya berisi pengertian jenis fungsi kurikulum, kemudian komponen, asas, dan prinsip dari kurikulum. Nah, makalah ini disusun untuk memenuhi mata kuliah kajian kurikulum di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Mulyati MPD. Yang pertama, latar belakang dari makalah ini yaitu kurikulum merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan sifatnya dinamis. Nah, arti dari sifatnya dinamis ini, kurikulum selalu berubah berdasarkan mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Nah, dalam perubahannya, kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Jadi prinsipnya yang sistematis dan juga terarah. Jadi asumsi kita kebanyakan selama ini ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Nah, bukan, karena perubahan kurikulum tujuannya yaitu agar pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih baik, kemudian bisa mengikuti perkembangan yang ada. Nah, permasalahannya yang paling banyak itu pola pikirnya dan pola pembelajarannya tidak berubah, walaupun kita sudah pemerintah sudah mengganti kurikulum berkali-kali, tapi pola pikir kita tetap tidak berubah. Jadi contohnya, faktanya di lapangan ini itu kita memakai K13, tapi ada ya tidak sedikit juga itu proses pembelajarannya itu masih menggunakan kurikulum lama. Jadi harusnya kita dalam proses pembelajaran itu terpusat pada siswa ya, tapi di sini faktanya banyak yang guru masih menggunakan model konvensional, pola lama, jadi kurikulum lama. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru atau pelaksana kurikulum yang tugasnya melaksanakan kurikulum di lapangan, atau kita sebagai guru untuk mendidik anak dengan memilih strategi, kemudian metode, model pembelajaran yang sesuai, itu harus memahami terlebih dahulu apa itu kurikulum, kemudian jenis kurikulum yang ada di Indonesia itu yang dipakai jenis apa, kemudian fungsi, komponen, asas, dan prinsip dari kurikulum. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan. Jadi rumusan masalah dari makalah ini yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Jadi harus tahu dulu. Jadi guru harus tahu kurikulum itu apa. Kemudian jenis kurikulum. Itu di Indonesia kita mau pakai jenis apa. Kemudian fungsi dari kurikulum. Kemudian ada komponen yang harus ada dalam pembentukan kurikulum. Kemudian ada asas pembentukan kurikulum. Selain itu juga ada prinsip yang mendasari pembentukan kurikulum atau perkembangan kurikulum. Nah, untuk tujuan yaitu menjawab semua rumusan masalah. Jadi tujuan itu harus menjawab rumusan masalah yang kita kemukakan yaitu menjelaskan kurikulum, menyebutkan jenisnya, menjelaskan fungsinya, kemudian komponennya apa, asas, dan tentunya prinsip dari pembentukan kurikulum. Kemudian yang pertama itu ada pengertian dari kurikulum. Nah, kurikulum itu berasal dari bahasa kurir dan
kurere ya. Dengan kurir itu pelari, kemudian kurere itu pacuan. Jadi awalnya itu kurikulum diterapkan pada bidang olahraga. Jadi pacuan sejauh mana yang harus ditempuh oleh pelari. Nah, sekarang diterapkan di pendidikan. Materi apa yang harus dipelajari oleh siswa agar sampai dengan garis dari start ke finish. Nah, itu. Jadi arti sempitnya seperti itu, materi-materi yang tersusun secara sistematis yang harus ditempuh siswa agar siswa itu dinyatakan lulus atau memperoleh ijazah. Kan buktinya ijazah, itu arti sempitnya. Tapi untuk arti luas, kita harus sekolah itu nggak harus dapat ijazah sudah, tetapi juga ini arti luas dari kurikulum. Jadi harus tahu prosesnya, kemudian mendapatkan suatu pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar itu yang paling penting daripada sebuah nilai atau ijazah. Nah, untuk pengertian luasnya seperti itu, ada pengalaman belajar yang diperoleh siswa baik di dalam kelas, di luar sekolah maupun di lingkungan gitu. Nah, kemudian tafsiran kurikulum menurut Umar Hamali dalam Wahyuni, jadi dikutip dalam Wahyuni Fitri ini 2015 halaman 232. Jadi ada 3 konsepnya, tafsirannya. Kurikulum itu memuat isi materi pelajaran yang mau ditempuh siswa. Kemudian yang kedua itu kurikulum sebagai rencana. Jadi kurikulum udah ditetapkan, materi ini sampai dengan ini itu batas waktunya sekian. Jadi misalnya materi materi A sampai Z waktunya 1 tahun, kita 1 tahun pelajaran itu kan 1 tahun. Nah, kurikulum juga sebagai rencana pembelajarannya. Kemudian sebagai pengalaman belajar. Nah, yang paling utama itu adalah pengalaman belajar. Kita punya pengalaman yang nantinya kita bisa terapkan di dalam masyarakat. Jadi kita bisa hidup di masyarakat sesuai dengan tuntutannya. Seperti itu untuk kurikulum. Jadi intinya sempitnya isi materi, luasnya itu pengalaman belajar. Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis kurikulum. Nah, jenis-jenis kurikulum itu ada 4. Yang pertama separated subject kurikulum. Jadi jelas dari bahasa Inggrisnya itu terpisah. Jadi subjek materi-materinya terpisah. Jadi mata pelajarannya terpisah. Jadi tidak berkaitan, yaitu tidak berkaitan tapi terpisah. Jadi siswa itu dituntut tahu banyak mata pelajaran. Jadi banyak mata pelajaran yang berbeda-beda. Nah, syaratnya dia bisa lulus kurikulum ini, itu syarat minimumnya si anak harus menguasai minimum materi yang di list ini. Ya, materi ini harus lulus. Kemudian ini untuk materinya, untuk mata pelajarannya itu logis, sistematis, dan mendalam. Jelas karena terpisah satu sama lain, jadi mendalam, menjurus satu-satu gitu. Kemudian yang kedua correlated kurikulum. Nah, sejumlah mata pelajaran yang dihubungkan satu sama lain. Jadi dihubungkan satu sama lain. Kalau yang pertama tadi terpisah-pisah, nggak ada hubungannya. Yang kedua itu dihubungkan satu sama lain, sehingga ruang lingkup bahan tercakup makin luas. Contohnya mata pelajaran agama. Nah, itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilan bercocok tanam dihubungkan dengan geografi, bisa dihubungkan dengan IPA juga bisa. Jadi di sini sejumlah mata pelajaran dihubungkan satu sama lain tetapi tidak berkaitan dekat. Nanti ada yang berkaitan dekat, yaitu yang ketiga, portfolio kurikulum ya. Portfolio kurikulum itu dinamakan dengan kurikulum fusi.
Nah, kalau misalnya dulu pelajaran fisika, kimia, reaksi fusi, penggabungan. Jadi reaksi fusi itu kan penggabungan. Nah, kalau kurikulum fusi yaitu penggabungan materi yang mendekati, ya, menyatukan mata pelajaran yang berhubungan erat. Nah, ini digunakan di Indonesia. Contohnya itu di sekolah dasar itu ada mata pelajaran IPA, IPS, bahasa, matematika, kesenian. Nah, IPA itu menggabungkan, kalau di SMA ada fisika, biologi, kimia, itu dijadikan satu. Kalau IPS, geografi, ekonomi, sosiologi dijadikan satu. Bahasa, kemampuan bahasa, berbicara, membaca, menulis, mendengarkan. Nah, kalau matematika ya jelas pembagian, perkalian, kemudian pengurangan, penjumlahan. Kalau kesenian ya hubungannya dengan seni musik, seni rupa, kemudian ada seni tari, itu dijadikan satu. Nah, ini digunakan di Indonesia, khususnya di SD juga, kemudian SMA pun juga. SMA itu kan dibedakan juga, jurusan IPA mana, jurusan bahasa mana, jurusan satunya IPS mana gitu. Kemudian yang terakhir itu integrated curriculum. Jadi kurikulum terpadu ini sekarang di K13 pakai ini ya, kurikulum terpadu. Jadi habis pelajaran IPA kemudian nanti hubungannya dengan energi disuruh lari-lari di lapangan. Kemudian disuruh olahraga, jadi saling terpadu. Di nomor 4, integrated kurikulum ini saling terpadu, jadi disatukan, jadi saling berkesinambungan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fungsi dari kurikulum. Nah, fungsi dari kurikulum itu apa? Nah, yang pertama itu fungsi penyesuaian. Ya, fungsi penyesuaian di kurikulum itu mengarahkan siswa untuk beradaptasi di lingkungan yang dinamis. Jadi setelah menempuh kurikulum tertentu, si siswa itu bisa beradaptasi. Misalnya dia sudah lulus SMA, jadi dia bisa beradaptasi di lingkungan, bisa mendapatkan suatu pekerjaan, bisa juga di masyarakat itu pola pikirnya sudah berbeda dengan ketika belum menempuh kurikulum atau belum sekolah, seperti itu. Jadi kemudian yang kedua itu ada fungsi integrasi, menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh dan berintegrasi dengan masyarakat. Ya, fungsinya itu berintegrasi, hampir mirip dengan penyesuaian diri tadi ya. Jadi integrasi itu siswa bisa menghasilkan pribadi yang utuh, yang bisa dianggap hidup di dalam masyarakat itu apa. Jadi siswa itu bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian fungsi diferensiasi, memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu, aspek fisik maupun psikologis. Jadi di kurikulum pendidikan Indonesia itu sudah dijelaskan anak berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Jadi sama dengan anak normal, jadi tidak dibedakan di sini. Jadi ada kurikulum yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus juga sudah ada. Jadi ada undang-undangnya juga di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Kemudian yang keempat itu fungsi persiapan. Nah, yang dimaksud dengan fungsi persiapan itu siswa dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Jadi kurikulum itu kan kurikulum tingkat SD, SMP, SMA itu kan saling berkesinambungan. Jadi misalnya di SD diajarkan untuk mempersiapkan ketika dia
di SMP, kemudian nanti dipersiapkan lagi di SMA, sehingga materinya semakin jenjangnya semakin tinggi, itu semakin rumit dan kompleks gitu. Itu untuk fungsi persiapan. Kemudian ada fungsi pemilihan. Di sini siswa kurikulum itu tidak hanya satu, tapi dibuat bermacam-macam. Jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Contoh, kalau misalnya di SMA itu sudah ada penjurusan, ada IPA, IPS, bahasa. Nah, anak itu boleh milih dari ini. Pilihnya condongnya kemana, kemampuannya kemana, ke eksak atau ke sosial atau ke bahasa. Jadi ada pilihannya, sehingga sifatnya karena dapat dipilih oleh masing-masing siswa, itu sifatnya luas dan bersifat fleksibel. Jadi keempat yaitu fungsi diagnostik, yaitu mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan siswa. Kemudian fungsi dari kurikulum itu setelah siswa dapat memahami, menerima kelebihan dan kekurangan atau potensinya, itu tugasnya mengembangkan potensi yang ada itu buat apa, diarahkan ke depannya gitu. Kemudian seperti itu, kemudian dilanjutkan yang komponen pembentukan kurikulum akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Rina Apriyanti. Komponen pembentukan kurikulum terdiri dari tujuan, isi materi, strategi pembelajaran, evaluasi. Tujuan berisikan tentang pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Isi materi berisikan tentang tingkat kebermaknaan yang tinggi, bernilai guna bagi kehidupan, sesuai dengan minat siswa, sesuai dengan perkembangan individu. Strategi pembelajaran terdiri dari pendekatan prosedural, model, metode, dan penyajian isi kurikulum. Komponen kurikulum terorganisasi secara terpadu. Sedangkan evaluasi dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk pengadaan perbaikan, penyempurnaan, pengembangan komponen-komponen kurikulum. Sedangkan asas pembentukan kurikulum terdiri dari 4 asas, yaitu asas filosofis, asas sosiologis, asas organisatoris, asas psikologis. Asas fisiologis menjadi dasar bagi kurikulum untuk merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Asas sosiologis, lembaga pendidikan dapat dijadikan alat yang paling efektif untuk merekonstruksi atau perbaikan. Asas organisatoris kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran serta penyajian kepada siswa. Sedangkan asas psikologis kurikulum sesuaikan dengan kondisi psikologis anak didik mengikuti proses belajar. Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari prinsip yang berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum juga harus komprehensif, yakni meliputi berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Prinsip kontinuitas adalah kesinambungan materi kurikulum dan jenis jenjang pendidikan. Prinsip fleksibilitas memberikan ruang gerak bagi pelaksanaan kurikulum dalam melaksanakan kurikulum di lapangan. Sedangkan prinsip integritas kurikulum harus dirancang mampu membentuk manusia yang utuh atau pribadi yang integrat. Nah, karena sudah dijelaskan saya dan rekan saya, intinya kesimpulannya kurikulum itu selalu dinamis dan perkembangannya harus memenuhi komponen-komponen dari kurikulum. Kemudian ada memenuhi prinsip dan asas perkembangan kurikulum, dan sarannya perkembangan kurikulum yang berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi itu harus diimbangi dengan pola
pikir dan pola pembelajaran juga harus berubah gitu. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih, jika banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.